Tiga. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Luar biasa. Akhirnya hari ini kita bisa bertemu lagi dan berkumpul untuk ibadah. Oke, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Cici undang adik-adik untuk tutup matanya, lipat tangannya. Saya mau nyanyi Bapakku dan Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sekali lagi ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentikan mengucap syukur atas Bapakku datang padamu, naikkan ucapan atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentikan mengucap syukur atas kebaikan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentikan mengucap syukur atas Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah ini. Kami mau mulai ibadah kami pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Nah, gimana kabarnya? Luar biasa. Aku yakin kalian di sana pada sehat semua. Yes. Terima kasih. Sebelum kita lanjut, Koko ada perumpamaan nih. Kalau kalian tuh pasti pernah ngeliat pohon. Pohon mangga lah. Mangga atau apa lah. Yang penting pohon. Jangan bunga ya, beda. Nah, pohon itu pasti ada batang, pokok, cawangnya, apa aja lah, daun, buahnya lah. Carangnya. Hah? Carangnya. Carangnya kayak gitu lah ya. Ya, terus Nah, kalau misalnya carangnya putus atau patah atau copot, serah mau gimana, pasti itu carangnya nggak bakalan berbuah. Begitu juga dengan kita. Kalau kita nggak di dalam Tuhan Yesus, kita nggak akan berbuah. Nah, mari kita lanjut ke satu pujian kita. Yesus pokok dan kita carangnya.
Adik-adik, mari kita siapkan hati kita. Kita mau dengar cerita firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan pasti akan memberkati kita semua. Lipat tangannya, tutup matanya. Kak Hendrik mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini Tuhan masih memberkati kami. Kami boleh berjumpa melalui video online ini. Kami percaya juga Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tiba saatnya kami mau dengar cerita firman Tuhan. Berkati kami supaya kami menjadi anak yang baik, anak yang bertumbuh, takut Tuhan dalam nama Yesus. Kami mau dengar firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, selamat pagi. Shalom adik-adik. Shalom. Kakak percaya dimanapun adik-adik sekalian berada, Tuhan juga ada bersama-sama dengan kita. Nah, hari ini kita mau dengar satu cerita firman Tuhan. Ada yang tahu nggak Kak Hendrik mau cerita tentang apa? Wah, gimana mau tahu Kak? Kakak nggak kasih tahu. Nah, hari ini kakak mau kasih tahu. Kakak Hendrik mau cerita firman Tuhan tentang, Kak Hendrik mau kasih clue-nya. Cerita Kak Hendrik tentang ada beberapa orang yang sakit. Ada yang tahu nggak? Cerita apa? Enggak, kalau yang sakit di Alkitab banyak. Nah ini penyakitnya itu dia penyakit kulit. Dia ada berapa orang ya? Ada 10 orang punya penyakit kulit ya. Ada 10 orang. Kira-kira tahu nggak kakak cerita apa? Nah, 10 orang ini yang punya penyakit ini, kira-kira penyakit apa ya namanya? Dan kemudian mereka bisa sembuh nggak ya? Dan tahu nggak siapa yang bisa menyembuhkan mereka? Nah, Kak Hendrik mau cerita itu bagi adik-adik. Nah, boleh semua siapkan hatinya. Tidak boleh goyang kanan kiri, ganggu kanan kiri. Kak Hendrik mau semuanya fokus mendengar cerita Kak Hendrik. Nanti Kak Hendrik dibantu oleh teman Kak Hendrik untuk menceritakan Komik Alkitab Anak 10 Orang Kusta. Sumber Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya berjalan melewati perbatasan Samaria dan Galilea. Tiba-tiba, datanglah 10 orang kusta. Berdiri agak jauh memanggil Tuhan Yesus. 10 orang kusta itu ingin disembuhkan lalu berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Tuhan Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Zaman dulu, hanya para imam yang bisa menentukan apakah orang kusta itu sembuh atau belum. 10 orang kusta itu percaya kepada Tuhan Yesus dan akan melakukan perintah Tuhan Yesus. Lalu 10 orang kusta itu cepat-cepat pergi, berlari menuju ke Bait Allah. Tiba-tiba, di tengah perjalanan, penyakit kusta di tubuh mereka semua menjadi hilang. Kulit mereka yang rusak karena kusta sekarang menjadi sehat kembali. Dan 9 orang yang sudah sembuh itu kemudian pergi. Tetapi hanya 1 orang yang ingat kepada Tuhan Yesus. Seorang itu pergi kembali kepada Tuhan Yesus sambil memuji Tuhan dengan suara nyaring. Orang Samaria itu tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus dan mengucap syukur. Kemudian Tuhan Yesus bertanya, "Di manakah yang ke-9 orang itu?" Tuhan Yesus berkata, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Ayat hafalan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18.